Gadis ini ditemukan pingsan oleh calon suaminya yang sudah mencari dia kemana-mana. Dengan perasaan sedih, pemuda itu terus menggendong calon istrinya, sampai sebuah bus akhirnya berhenti untuk membawa mereka. Sesampainya di rumah sakit, perawat segera memeriksa kondisi gadis yang kritis itu. Terlihat ada beberapa luka dan perilaku kasar yang dia terima sehingga keadaan sangat memprihatinkan. Ray segera mendatangi rumah seorang pengacara wanita yang bernama Laksmi. Dia bersujud memohon agar pengacara itu membantu dirinya. Kebetulan Laksmi adalah pengacara yang baik hati yang selalu siap membela kasus orang-orang miskin dan tertindas seperti Ahalia. Mendengar itu, Laksmi segera ke rumah sakit ditemani oleh asisten sekaligus suaminya. Sesampainya dia meminta tim forensik untuk memeriksa kembali korban. Mereka menemukan serpihan kaca mobil di rambut Ahalia yang artinya pelaku menggunakan kendaraan roda 4. Mereka juga menemukan lapisan kulit milik pelaku yang menempel di bagian kuku tangan korban. Pengacara Laksmi menduga jika korban memberikan perlawanan dengan mencakar wajah pelaku. Selain itu ditemukan juga noda merah di dalam mulut korban. Lagi-lagi pengacara cerdas ini menduga jika korban menggigit pelaku. Dengan adanya bukti tersebut, Ray segera mengajukan laporan ke polisi dan kasus ini pun kemudian diangkat ke pengadilan. Untuk mendukung barang bukti, pengacara Laksmi mulai menyelidiki calon tersangka. Berdasarkan keterangan warga, mereka akhirnya berhasil menemukan pemilik mobil yang sudah tega melakukan itu. Ternyata kedua pelaku adalah anak seorang menteri. Pengacara Laksmi segera ke rumah tersangka untuk mengambil sampel bukti. Mereka melakukannya dengan mudah karena saat ini kedua tersangka sedang teler akibat minuman keras. Sebelum pengadilan digelar, ayah korban yang bernama Dusan mendatangi orang tua korban. Dia memberikan cek kosong supaya kasus tersebut bisa dibatalkan. Tetapi Ray justru mengembalikan cek kosong yang diberikan oleh Pak Menteri. Dia ingin mencari keadilan untuk tunangannya itu. Sadar jika Ray tidak mau disogok, Menteri Dusan meminta bantuan orang lain. Dimulai dengan seorang maklar kasus. Dia memberikan uang yang banyak dan dia diminta mencarikan pengacara terbaik untuk dapat memenangkan kasus itu. Maklar kasus ini juga bertugas menyuap semua saksi, polisi, dan bahkan hakim yang menangani kasus tersebut agar bisa menang dalam kasus ini. Hari pengadilan pun tiba. Pengacara Laksmi mulai menghadirkan beberapa saksi. Orang pertama adalah Rawan, teman Ray sendiri. Rawan adalah orang yang menemukan korban ketika korban tergeletak di pinggir jalan. Ketika ditanya, Rawan justru berbohong. Dia mengatakan bahwa dirinya tidak pernah melihat korban dalam keadaan terluka. Bahkan saksi kedua yaitu sopir bis juga berbohong. Sopir ini bilang bahwa dia tidak pernah mengangkut korban ke rumah sakit. Mereka berdua berbohong karena sudah disuap oleh Pak Menteri melalui maklar kasus yang telah dia sewa.